Jadi buat teman-teman yang dapat job di kebun stroberi, jangan khawatir dan jangan takut nggak ada lemburan teman-teman. Justru itu, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Karen 86. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi informasi di sektor pertanian Taiwan. Oke, kebetulan karena hari ini saya libur, nggak berangkat kerja ya teman-teman. Jadi saya ingin berbagi tentang bekerja di kebun stroberi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dapat jobnya di kebun stroberi, simak video ini sampai selesai teman-teman biar lebih paham lagi. Jadi teman-teman, kalau bekerja di kebun stroberi itu ya teman-teman, biasanya di bulan ini teman-teman, karena bulan ini sudah masuk di musim dingin teman-teman. Karena yang bekerja di kebun stroberi ya teman-teman, itu berangkatnya lebih awal atau lebih pagi, karena sebelum terbitnya matahari itu kita sudah mulai memanennya teman-teman. Dan nanti jam 9 kan mulai ada matahari itu. Nah itu sudah mulai pulang ke rumah teman-teman, melanjutkan untuk packing atau proses penyortiran. Jadi buat teman-teman yang dapat job di kebun stroberi, jangan khawatir dan jangan takut nggak ada lemburan teman-teman. Justru itu yang kerja di kebun stroberi itu malah banyak lemburannya teman-teman. Karena paginya itu buat panen dan sorenya sampai malam itu mulai proses penyortiran dan packing, dimasukin ke dalam mika kecil, mika plastik putih. Nah, di situ biasanya isinya ada yang isi 6, ada yang isi 8, teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang dapat jobnya di stroberi, itu malah kesempatan buat teman-teman mendapat lemburan yang banyak. Dan untuk teman-teman semuanya yang dapat jobnya di pegunungan, itu tentunya tempatnya sepi teman-teman, nggak ada keramaian seperti yang dapat jobnya di daerah Changhua dan daerah Taichung teman-teman. Tapi biasanya yang dapat jobnya di perkebunan stroberi itu tempatnya itu ya dekat dengan perkampungan teman-teman. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir ya teman-teman, karena di situ dekat dengan toko sembako atau pusat perbelanjaan buat kebutuhan teman-teman sehari-harinya atau kebutuhan buat bulanannya teman-teman. Dan kemudian teman-teman semua yang sudah sampai di Taiwan ini, khususnya buat yang pertama kali datang di negara Taiwan, itu saya harap harus bisa menyesuaikan diri atau bisa beradaptasi dengan sekitar lingkungannya. Nah ini teman-teman yang selalu jadi pertanyaan buat teman-teman semua, apakah kita bekerja di Taiwan itu harus bisa berbahasa Mandarin atau tidak? Jadi buat teman-teman semua, walaupun di PT tidak ada pelatihan atau pelajaran berbahasa Mandarin, teman-teman jangan khawatir, karena nanti di Taiwan juga teman-teman ya pertama kali kerja akan diajarin sama teman-teman yang sudah lama di tempat kerja itu. Jadi nanti teman-teman hafal bisa bahasa Mandarin itu nanti berjalan dengan seiringnya waktu.
dan nanti teman-teman bisa hafal sendiri tanpa disadari teman-teman. Contohnya saya ini ya teman-teman, walaupun di Taiwan sudah lama, sudah 6 tahun, tapi bahasa belum begitu hafal dan belum begitu lihai teman-teman. Karena saya di sini tuh jarang berkomunikasi dengan orang-orang Taiwan, ya cuma ngobrol juga, hanya bahasa yang penting-penting saja dan bahasa yang terbatas teman-teman. Jadi mungkin saya di sini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semua yang masih dalam proses atau yang ingin mendaftarkan diri bekerja di pertanian Taiwan. Jangan selalu memikirkan saya itu nggak bisa bahasa Mandarin, nanti di Taiwan bagaimana bekerjanya dan bagaimana beradaptasi sama majikan. Itu suatu isi hati kecil teman-teman. Kalau teman-teman memikirkan seperti itu, ya teman-teman nggak bakalan ada kemajuan untuk meningkatkan atau mengubah hidup buat masa depan anak-anak dan keluarga teman-teman. Jadi yang sedang proses tetap semangat dan maju terus, pantang mundur teman-teman sebelum berhasil. Ya memang sih mau bekerja di luar negeri itu ya satu banyak tantangan, ujian dan cobaan teman-teman. Apalagi di zaman sekarang. Segala sesuatu itu serba sulit, apalagi mencari kerjaan buat menghidupi keluarga sehari-harinya itu sangat susah sekali teman-teman. Makanya kebanyakan orang-orang Indonesia itu pada punya keinginan bekerja di luar negeri. Ya ada yang berangkat di Taiwan, di Jepang dan di Korea teman-teman. Itu karena mungkin bekerja di negaranya sendiri itu ya susah untuk dicari dan juga susah untuk mencari gaji yang gede atau gaji yang lebih cukup untuk membutuhkan kehidupan sehari-harinya. Oke teman-teman, ya karena ini sudah masuk musim dingin teman-teman, jadi semua pekerjaan di perkebunan itu ya ada kerjaan tapi enggak seperti musim panas teman-teman. Kalau di musim dingin itu kerjaannya sudah mulai menipis, apalagi sekarang sudah mau memasuki bulan Imlek ya teman-teman, atau ya biasa disebut itu Konien. Karena Imlek itu adalah hari besar orang-orang Taiwan, ya seperti orang Indonesia itu di hari raya Idul Fitri teman-teman. Makanya di sini saya ini sudah banyak liburnya teman-teman. Sudah 3 hari libur nggak bekerja. Oke teman-teman, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua yang dapat jobnya di perkebunan stroberi, itu berangkatnya lebih awal atau lebih pagi karena mengejar waktu sebelum terbitnya matahari teman-teman. Tapi buat teman-teman jangan khawatir karena ya paling jam 9 atau jam 10 itu sudah pulang teman-teman. Dan dilanjut lagi kerja di rumah untuk tahap penyortiran dan pengepakan di dalam mika plastik putih teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini ada pot ini ya teman-teman. Pot stroberi teman-teman. Jadi mungkin ini adalah pembibitan stroberi.
Ini yang nantinya akan ditanam di media tanah, teman-teman. Dan di sini pun katanya akan dibuka lahan perkebunan stroberi, teman-teman. Dan saya sarankan buat teman-teman semua yang baru datang di negara Taiwan, teman-teman, tetap semangat untuk bekerja di negara Taiwan, karena kita bekerja di negara Taiwan adalah pejuang devisa dan pejuang keluarga bagi teman-teman semua, tentunya yang ingin membahagiakan keluarganya yang di Indonesia. Jadi ya, tantangannya kita sebagai perantau di negara asing atau negara Taiwan itu adalah suatu tantangan yang lebih dahsyat, teman-teman. Karena apa, teman-teman? Tantangan kita di negara Taiwan itu ya akan selalu kangen, merindukan keluarga, merindukan kampung halaman, dan merindukan teman dan sanak saudara yang berada di Indonesia, teman-teman. Seperti saya ini, teman-teman, yang sudah 6 tahun di Taiwan, rasanya udah tidak terbendung lagi, teman-teman. Rasanya ingin sekali cepat ketemu sama keluarga tercinta dan anak-anak tercinta dan kedua orang tua, teman-teman. Makanya buat teman-teman, jikalau nanti sudah sampai di negara Taiwan, banyak-banyaklah berdoa dan meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di negara Taiwan itu ya banyaknya gempa, longsor, dan apapun itu, kita selalu berdoa dan tetap waspada untuk menghadapi semua ini, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua, dan bisa dijadikan pembelajaran bagi teman-teman semua, tentunya yang sedang proses di PT Pertanian ataupun yang sudah 2 hari lagi atau 3 hari lagi akan segera terbang di negara Taiwan. Saya doakan semoga perjalanannya lancar, tidak ada kendala satu apapun, dan sampai di tempat tujuan teman-teman bekerja. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong buat teman-teman untuk subscribe, like, dan komen biar saya tambah semangat lagi untuk membuat kontennya dan untuk berbagi informasi kepada semua teman-teman yang berada di Indonesia yang sedang atau sudah proses di PT Pertanian. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan dari video-video saya berikutnya. Oke, teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.